Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Sekarang lagi kita akan membahas tentang manfaat filsafat ya. Orang selalu bertanya gitu, apa manfaat dari filsafat? Ini pertanyaan ini bersifat aksiologis kalau di dalam sistematika pemikiran filsafat. Di dalam sistematika pemikiran filsafat ada ontologi, kemudian ada epistemologi, dan ada aksiologi. Nah, kadang kita untuk memahami sesuatu, bahkan kita menggilai sesuatu itu karena ada manfaatnya gitu kan. Manfaat itu ya pasti sesederhana yang kita pahami adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kalau bisa serentak gitu kan, secepat mungkin gitu kan. Tapi kaitannya dengan filsafat di dalam era pendidikan yang bersifat komersil itu adalah setelah belajar filsafat lalu akan kerja di mana gitu kan, seperti itu. Maka di dalam buku Romo Magnis itu yang berfilsafat dalam konteks, maka memang ada suatu fenomena berfilsafat itu ya bukan hanya ada di kampus saja ya. Juga berfilsafat itu bukan hanya sekedar belajar, menghafal teori, bukan itu saja. Dan filsafat itu sebagai sesuatu yang kritis gitu kan ya. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan dari berfilsafat itu untuk mengagumi kebenaran gitu kan, bersifat kritis terhadap segala yang ada gitu kan, segala sesuatu yang bersifat ada itu sesuatu yang bisa dipikirkan gitu kan ya, kesadaran kita, relasi kita dengan lingkungan, tapi secara lebih mendalam, lebih kritis, mendalam, menyeluruh gitu kan. Dan berfilsafat itu sebagai suatu alat untuk menganalisis suatu pemikiran, suatu kecenderungan, paradigma. Paradigma itu adalah struktur pemikiran yang terdiri dari gagasan-gagasan yang telah terimplementasi di dalam kehidupan masyarakat, dalam budaya, dalam implementasi sains gitu kan. Ya seperti itu. Pernah juga dikatakan juga apa sih itu filsafat? Ya kalau penjelasan secara deskripsi adalah ilmu ini ilmu yang dikembangkan oleh orang Yunani pada awalnya, didisiplinkan, diformulasikan, disistematisasikan agar bisa dipelajari oleh orang yang lain, itu oleh Aristoteles, seorang pemikir filsuf ya di Yunani. Meskipun untuk berfilsafat sebelum Aristoteles itu sudah ada di Cina, di Persia. Ketika itu saat zaman menurut Karl Jasper itu adalah zaman aksial gitu kan. Aksial di mana beberapa pemikir itu Zoroaster, Socrates hidup gitu kan. Buddha hidup gitu. Jadi berfilsafat secara akademik itu adalah ya mempelajari tentang teori-teori filsafat. Nah, teori filsafat ini ya ada filsafat ilmu, filsafat bahasa, dan sistematika filsafat itu ya tentu saja berbicara mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nanti di sana juga ontologi, setelah mempelajari ontologi akan mempelajari tentang metafisika. Dan tentu saja kalau kita mau memahami filsafat, misalnya penjelasan dari seorang filosof muslim namanya Mullah Sadra, ya belajar hikmah atau teosofi atau filsafat itu untuk menyempurnakan jiwa manusia. Jadi berfilsafat itu untuk menyempurnakan jiwa intelek kita, jiwa emosional kita gitu kan. Nah, di sanalah berfilsafat
filsafat akan menjadi sesuatu yang sangat urgen, karena manusia modernitas mengalami suatu resesi gitu kan, bahkan suatu krisis kepercayaan, apalagi ketika berhadapan dengan para ideolog yang ingin menjadikan manusia tidak memiliki pemikiran alternatif dan hanya yang benar menurut dirinya. Dan bahayanya itu adalah suatu doktrinasi terhadap terorisme. Seorang yang belajar filsafat tidak akan mau untuk menjadi teroris, karena ya dia akan berpikir lebih mendalam itu kan, tentang hakikat manusia, tentang martabat manusia, tentang tentang harganya suatu nyawa gitu kan, dan tentang arti kebaikan gitu kan. Mau mendirikan suatu kebaikan tetapi mendirikannya dengan suatu keburukan, itu bagaimana statusnya gitu kan. Nah, di sini ingin menegakkan suatu harga diri tapi dengan menghancurkan hidup orang lain, itu bagaimana gitu kan. Nah, itu salah satu interpretasi mengenai perbuatan kita terhadap manusia. Seperti Emmanuel Levinas, ya filsafat itu sangat penting gitu, mengingatkan kita tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu kan. Etika mendahului metafisika bagi Emmanuel Levinas. Nah, juga pemikiran dari filsafat itu yang akan mencairkan suatu cara pandang ya, daripada berpikir secara menurut batasan ini, batasan sosiologi, batasan politik, batasan ilmu sosial. Filsafat berusaha untuk mencapai intinya apa sih dari suatu yang dianggap permasalahan itu. Jadi sebenarnya berfilsafat itu bisa dilakukan oleh seseorang walaupun dia tidak belajar filsafat secara formal, tetapi ya banyaknya filosof itu ya harus menyimak mempelajari filsuf sebelumnya gitu kan. Karena di dunia ini menurut Konfusius tidak ada yang baru gitu kan. Dan tentu saja ada suatu di dalam suatu negara ini sangat penting. Misal menurut Hegel, negara inilah yang harus merawat kebebasan gitu kan. Tetapi negara pada satu sisi di suatu kesempatan mereka telah merampas kebebasan, menindas kebebasan, maka yang diperlukan adalah kritisisme gitu kan. Kritisisme seperti yang dilakukan oleh Karl Marx, atau dari dunia Islam ada Ali Shariati gitu kan. Kritis terhadap penindasan gitu kan. Dengan teori kelasnya juga, itu kelas pertentangan, mendialektiskan, itu sangat penting. Dialektis itu kan dialog, mana yang lebih penting. Dan tentu saja dialog itu bukan hanya untuk membuat orang melahirkan pengetahuan, tetapi untuk merubah suatu keadaan. Maka dalam Marxisme itu ya bukan untuk memahami dunia, tapi untuk merubah dunia gitu. Dan ini sangat idealisme sekali bagi kaum pelajar filsafat. Dan tentu saja berfilsafat itu akan sangat menarik, karena kita berhadapan dengan berbagai ide tentang realitas, tentang pengetahuan, mempertanyakan apa yang kita pahami, yang kita yakini apakah benar berdasarkan apa, salah berdasarkan apa, batasannya seperti apa, bahkan sampai mempertanyakan tentang komitmen dan keimanan kita. Apa sih yang disebut dengan keimanan itu gitu? Berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sesuatu yang bersifat korespondens, ataukah hanya berdasarkan referensi gitu kan? Sehingga kebenaran kita adalah kebenaran referensi. Suatu saat kalau ganti referensi, maka ganti kebenaran. Apakah seperti itu kebenaran hakiki, atau lebih baik ada seperti itu daripada tidak ada sama sekali? Sebagaimana kisah manusia berusaha untuk menjawab suatu pertanyaan mengenai gejala alam dengan mitologi gitu kan. Itu sesuatu yang
lebih baik daripada tidak sama sekali, karena mitologi itu adalah untuk mengendalikan suatu mitos atau suatu chaos gitu kan. Lalu akhirlah logos, pengetahuan gitu. Maka di dalam pemikiran Romo Magnis tentang berfilsafat di dalam konteks, maka ya berfilsafat itu menjadi suatu analisis yang kritis gitu kan, untuk memahami dinamika masyarakat sosial, memahami sesuatu ide, implementasi ide, dan juga sebenarnya bisa menjadi suatu penguat di dalam penelitian gitu kan. Maka orang-orang filsafat itu selain berpikir reflektif juga harus meneliti juga gitu kan, meneliti tentang manusia, dan lembaga penelitian ada gitu kan. Nah, gitu. Apakah kita mau meneliti? Nah, itu tergantung komitmen kita. Dan tentu saja memang lapak pekerjaan untuk para lulusan filsafat ini kayaknya terbatas juga. Mungkin mereka bergerak di wilayah informal gitu kan. Nah, di sana maka berfilsafat itu sesuatu pengetahuan menggilai atau disiplin mempelajari suatu pengetahuan yang dasar, yang penuh dialektika, penuh dialog, dan penuh perspektif memandang realitas itu kan. Seperti kata Nietzsche bahwa kebenaran itu persoalan perspektif. Nah, tergantung dari mana kita melihatnya. Dan tentu saja untuk mencurigai tentang will to power, kehendak untuk berkuasa gitu kan. Nah, apakah ini akan membuat manusia bahagia? Nah, justru di sini dengan keadaan kita yang seperti apapun, berlebihan dalam materi atau kekurangan materi, maka kita bisa menghayati tentang kebahagiaan itu. Bagaimana menyikapi suatu tragedi gitu kan, itu membutuhkan suatu penghayatan gitu kan. Dan kadang punya pengetahuan mengenai filsafat itu bisa mendinginkan perasaan juga gitu kan. Nah, di sini juga berfilsafat itu akan memperluas koeksistensi kesadaran kita ya tentang segala hal gitu kan, tentang kematian, tentang keterbatasan kita dalam mengetahui, dalam menjalani hidup. Itu sesuatu yang penting sekali ya bagi saya gitu kan. Yang pasti kita harus tetap memandang kehidupan ini bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang memiliki makna gitu kan, the meaning ya. Dan kita juga harus menyikapi tentang kebahagiaan atau tragedi sebagai sesuatu yang memiliki kaitannya dengan psikologis kita gitu kan, psikologis yang tentu saja akan dipengaruhi oleh pemikiran tentang optimisme, tentang kedalaman berpikir, tentang kritik. Nah, itu sangat penting di dalam berfilsafat. Ya, filsafat menurut Nietzsche adalah untuk mengubah dunia. Berfilsafat itu untuk mengubah dunia. Tapi ya filosof yang mengubah dunia, misalnya Karl Marx, Mula Sadra, atau mungkin Louis Althusser, Michel Foucault, mungkin seperti itulah jawabannya ketika kita bertanya tentang apa manfaat filsafat. Kalau secara ontologi kan filsafat membahas tentang realitas gitu kan ya, realitas apa adanya, realitas sosial, dengan secara kritis mempertanyakan mengapa keadaan kita seperti ini gitu. Itu ontologi ya. Metafisika ya berbicara mengenai tentang metafisika antropologi, tentang filsafat manusia. Metafisika kosmologi tentang eksistensi alam ini yang sering luput kita pikirkan karena lingkungan kita tertutup oleh tembok dan kita malas melihat langit, melihat entitas, unsur-unsur hewan, tumbuhan di dunia ini karena banyak tembok. Kalau di kota ya mungkin di desa bisa memahami, menghayati mengenai alam, sehingga kita akan memikirkan apakah benar kata Spinoza yang mengatakan bahwa Tuhan itu alam dan alam itu Tuhan, dan manusia atau makhluk semuanya yang ada di dunia ini adalah modus eksistensi Tuhan. Jadi kita ini Tuhan gitu, modus eksistensi Tuhan gitu kan.
Di sini jadi tidak ada dualisme mengenai jiwa dan badan gitu kan. Kita ini adalah modus, hanya ada satu substansi yaitu Tuhan itu sendiri gitu kan. Nah, jadi memang berfilsafat dengan melatar belakangi ilmu, maka akan menjadi filsafat ilmu. Cara pandang untuk menyatakan ini hipotesa benar itu menurut apa, kecenderungannya seperti apa, motifnya seperti apa, nilainya apa gitu kan. Karena ilmu itu kan tidak bebas nilai, ilmu itu ada kepentingan juga di sana. Baik itu walaupun disebut kepentingan demi dirinya sendiri, itu juga suatu kepentingan. Makanya ada ilmu demi ilmu itu sendiri gitu kan. Ini kan bersifat sesuatu yang kadang dikritik unfaedah bagi kehidupan manusia, sehingga kan beda pandangan dalam menjelaskan tentang ilmu yang bersifat scientific, eksak, dengan ilmu yang bersifat humaniora. Dan pembagian ini oleh William Dilthey untuk menjelaskan bahwa manusia tidak bisa dipahami dengan metodologi pemahaman ilmu sains positivistik yang membendakan manusia. Nah, menganggap manusia seperti entitas yang bisa diam, diklasifikasikan, dibahas. Manusia itu punya rasa, jiwa, punya kehidupan, punya suatu kelebihan secara psikologis, pemikiran, cita-cita. Itulah manusia. Maka berbeda memperlakukan manusia dengan memperlakukan pohon gitu kan. Nah, dari itu maka kita akan selalu memahami tentang filsafat sebagai sesuatu keterbukaan. Sebagaimana para fenomenolog, kita akan selalu menjadi pemula. Kita memandang realitas, semoga ketersingkapan aletheia itu hadir. Juga kita harus merasakan diri kita yang otentik gitu kan. Menurut para filsuf eksistensialis, kita harus menjadi diri kita sendiri gitu kan, mewujudkan keinginan kita sendiri, kita berani gitu, tidak menjadi manusia massal gitu kan, jadi menjadi ikut-ikutan, lalu tetap kritis terhadap segala bentuk ideologi, suatu paradigma yang sebenarnya tidak mendalam tapi sangat mempengaruhi dinamika masyarakat, misalnya passion tentang kecenderungan ekonomi, itu kita kritis gitu kan. Apakah sesuatu yang di pasar itu berguna bagi kita kan? Belum tentu juga. Nah, dari itu maka berfilsafat adalah suatu kritis gitu ya. Kritis, mendalam, humanis, dengan pembacaan hermeneutik dari Dilthey. Juga sebenarnya kita harus melakukan apropriasi gitu kan, suatu internalisasi terhadap pengetahuan. Dan pertaruhannya itu sangat berat. Ketika kamu mempelajari suatu ilmu yang dianggap luar biasa, maka hidup kamu harus luar biasa. Jika kamu tidak luar biasa, maka apakah ilmu kamu tidak luar biasa? Ya, itu sesuatu yang harus kita jawab. Apakah kita bermakna bagi diri kita, atau minimal ya bermakna bagi diri kita dan bermakna bagi orang lain gitu kan di sana. Berpikir kritis, sistematis, punya faedah, itu sangat penting di dalam dinamika berfilsafat gitu kan. Jadi kalau ditanya fungsinya ilmu filsafat, kerjanya di mana, ya bisa jadi peneliti gitu. Peneliti, karena filsafat itu suatu metode yang bisa menganalisis realitas, kecenderungan sosial dan sebagainya. Tapi bisa juga seorang filsuf bisa menjadi apa yang dia inginkan gitu kan, bisa menjadi seorang pembuat roti gitu kan. Toh tidak salah juga berfilsafat, tapi punya pekerjaan sebagai pembuat roti tidak juga masalah gitu kan. Dan persoalannya ketika seseorang ditanya tentang apa makna hidupnya, apa itu realitas gitu ya, dia harus bisa memahami itu sepengetahuan dia gitu kan. Nah, di sini marilah terus untuk terbuka terhadap pengetahuan dan terhadap diri kita, dan ini sesuatu yang sulit. Terima kasih, selamat malam.